Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali satu pertanyaan. Yang kayaknya penting banget ya. Kapan sih kita merasa cukup itu? Ya, cukup. Pertanyaan bagus. Sumber yang Anda bagikan ini, terutama yang bahas soal never enough atau nggak pernah cukup, itu nunjukin fenomena menarik. Kenapa orang yang kelihatannya udah punya semua, sukses, kaya raya, masih aja ngejar lebih, bahkan sampai ambil resiko gede banget. Iya, ini pertanyaan fundamental banget sih. Dan sumber Anda itu ngasih contoh nyata ya. Gimana ambisi kalau nggak dibarengi rasa cukup, itu malah bisa jadi bumerang. Bener. Kita coba lihat deh, apa sih nilai kekayaan sejati itu? Mungkin beda ya sama yang kita bayangin selama ini? Betul, mungkin bukan cuma soal angka. Oke, mari kita bedah ya. Sumber kita ini secara spesifik ngangkat kisah Rajat Gupta. Wah, ini figur luar biasa loh. Iya, dari awal yang seberama kan ya dia di Kolkata. Betul. Terus bisa sampai jadi CEO McKinsey. Itu kan firma konsultan top dunia. Iya, Tahun 2008 itu kekayaannya kalau nggak salah 100 juta dolar. wow, 100 juta dolar. Itu angka yang buat kebanyakan orang udah nggak kebayang ya. Banget. Sumber Anda malah ngitung kalau misalnya cuma dapat bunga 5% aja setahun, itu pasif income-nya udah hampir 600 dolar per jam loh. Per jam. 24 jam sehari. Iya, Tanpa dia ngapa-ngapain lagi. cukup banget kan harusnya buat hidup super nyaman. Harusnya iya. Tapi, nah ini dia nih masalahnya kan. Udah punya segitu banyak, dia masih pengen lebih. Pengen jadi miliarder statusnya, itu obsesinya. Nah loh. Dan keinginan lebih ini bahayanya di sini. Dia malah masuk ke area abu-abu, malah ke area ilegal. Kena kasus insider trading itu ya. Betul, pakai info rahasia perusahaan, dalam hal ini Goldman Sachs, buat main saham demi keuntungan pribadi. Padahal dia anggota dewan direksi di sana juga. Wah, ironis ya. Tragis malah. Ini contoh pas banget sama yang sumber Anda sebut sebagai skill finansial paling susah. Apa tuh? Kemampuan buat bikin tiang gawang berhenti bergerak. Tiang gawang berhenti bergerak. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita bisa netapin batas kepuasan kita sendiri gitu. Kalau ekspektasi kita naik terus, malah lebih cepat dari pencapaian kita yang nggak akan pernah puas. Oh, jadi targetnya geser terus gitu ya? Iya, rasa cukupnya jadi makin jauh. Malah ngerasa kurang terus, ngerasa ketinggalan. Nah, dari situ mulai deh ambil risiko yang lebih gede lagi buat ngejar target yang nggak realistis itu. Kayak Gupta ini. Masuk akal. Jadi kayak nggak ada ujungnya ya kalau gitu. Ini jadi inget cerita kontras yang ada di sumber juga nih, soal Kurt Vonnegut sama Joseph Heller. Oh iya, cerita di pesta itu kan? Iya, bisa ceritain dikit? Jadi mereka lagi di pesta orang kaya banget. Terus Vonnegut nyatuk ke Heller. Lihat deh tuh orang sambil nunjuk tuan rumahnya, seorang manajer hedge fund. Dia mungkin dapat duit sehari lebih banyak dari novel legendaris kamu, Catch-22 dapat selama ini. Wih, nyelakit juga ya omongannya. Terus Heller jawab apa? Jawaban Heller ini yang keren banget dan pas sama topik kita. Dia jawab santai aja. Iya sih, tapi saya punya sesuatu yang dia nggak akan pernah punya. Apa tuh? Rasa cukup. Wow, rasa cukup. Dalam banget ya, kontras banget sama Gupta tadi. Banget. Pola pikirnya beda 180 derajat. Jadi cukup ini sebenarnya apa dong artinya? Kalau bukan cuma soal nominal uang. Nah, kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, sumber lain yang Anda kasih itu ngasih definisi kekayaan yang beda. Katanya bentuk kekayaan tertinggi itu bukan saldo bank atau barang mewah. Terus apa dong? Kemampuan buat bangun pagi, terus bisa bilang ke diri sendiri, hari ini gue bebas mau ngapain aja. Oh, jadi soal kebebasan ya? Kendali atas waktu kita sendiri. Tepat sekali. Itu dividen paling mahal yang bisa dibeli pakai uang. Kebebasan. Bebas milih mau ngabisin waktu gimana, sama siapa, ngapain. Itu kemerdekaan personal. Jadi mungkin itu rasa cukup yang dimaksud Heller tadi ya? Sangat mungkin. Bukan cuma punya banyak harta, tapi punya kendali penuh atas hidup dan waktu kita. Jadi kesimpulannya buat kita gimana nih? Kalau ngejar lebih terus-terusan tanpa batas kayak Gupta itu, wah risikonya kehancuran ya? Betul. Sementara kalau kita fokus ngusahain kendali atas waktu kita, yang mungkin nggak perlu kaya raya banget, itu tujuan yang lebih waras dan bikin ayem gitu ya. Lebih berkelanjutan, ya. Dan sumber juga nyinggung sedikit soal bahaya banding-bandingin diri sama orang. Itu bisa jadi pemicu keinginan gak terbatas juga. Ah, iya. Perbandingan sosial.
Bener banget. Nah, ini jadi pertanyaan penting nih buat Anda yang dengerin. Udah pernah belum secara sadar nentuin cukup versi Anda sendiri itu apa? Bukan cuma target duitnya ya. Bukan cuma itu, tapi juga soal kebebasan ngatur hidup, kontrol waktu, sama ketenangan batin gitu. Udah kepikiran belum? Pertanyaan bagus buat direnungin. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lagi dari sumber buat Anda bawa pulang. Katanya, kebahagiaan itu rumusnya hasil dikurangi ekspektasi. Happiness equals results minus expectations. Nah, kalau rumus ini benar, gimana kalau ngelola ekspektasi kita, nemuin dan jaga rasa cukup kita sendiri? Itu justru kunci yang lebih penting buat bahagia, dibanding cuma fokus gedein hasil terus-terusan. Sesuatu untuk direnungkan ya. Betul. Silahkan direnungkan.